Kalau di Jawa itu MC wedding itu namanya dalang manten. Ya, jadi dalang manten. Bukan dalang wayang ya, dalang manten seperti itu sih ya. Dalang manten. Betul. Nah teman-teman, sekarang ini aku sudah bersama Mas Arifin. Beliau ini adalah Master of Ceremony untuk acara wedding atau acara-acara lain begitu yang cukup familiar untuk masyarakat yang berada di daerah Jakarta sekitarnya gitu ya. Halo Mas Ari. Halo, sehat Mas ya? Ajis. Alhamdulillah sehat. Nah jadi kita punya kesempatan nih untuk ngobrol bareng sama beliau. Kebetulan beliau hari ini yang akan memimpin acara Mantenan Jawa begitu. Spesialisasi memang sebagai Mantenan Jawa atau yang lain juga di cover nih Mas? Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih ya ke Mas Ajis yang mengundang saya di podcastnya, luar biasa sekali ya. Saya merasa bangga sekali ya bisa hadir di channel YouTube-nya Mas Ajis. Asik. Gitu ya. Jadi untuk saya sendiri itu memang tidak hanya Jawa Mas. Sebetulnya ada Jawa, ada nasional, ada internasional. Tapi memang saya di 1 tahun terakhir ini lebih spesifik ke Jawa ya. Saya mau lebih expertise di satu bidang gitu. Karena memang Jawa sendiri itu luas. Pengembangannya juga luas ya untuk wedding Jawa seperti itu. Itu dilakoni profesi seperti ini sebenarnya sebagai MC lah ya, nggak hanya adat Jawa saja, tapi tadi nasional, internasional juga semua tercover begitu. Betul. Udah berapa lama nih Mas? Sebetulnya saya memulai untuk MC wedding itu di 2015, 7 tahun yang lalu. Tapi 7 tahun yang lalu itu belum MC Jawa. Iya, belum MC Jawa. Nah, kurang lebih waktu saya masih tinggal di Surabaya itu saya memperdalam untuk ilmu MC Jawa. Ada nyondro, kemudian panggil, tata cara dan lain sebagainya itu saya memperdalam waktu di Surabaya. Nah, kemudian berjalannya waktu 2019 saya pindah ke Jakarta. Di sini saya kembali memperdalam ilmu lagi di sekolah MC khusus Jawa juga di Jakarta. Dan alhamdulillah ya guru-guru saya juga hebat-hebat gitu ya. Dan jadi pakai sekolah MC juga ini? Ada sekolah MC-nya Mas. Itu apa sekolah bisa disebutin enggak sih? Sekolah MC-nya kita ada di Duren 3 di Jakarta. Kalau di Surabaya sebelumnya saya ada di Sanggar Makuto gitu ya. Sama juga sharing dengan teman-teman dalang ya. Kalau di Jawa itu MC wedding itu namanya dalang manten. Ya, jadi dalang manten. Bukan dalang wayang ya, dalang manten seperti itu sih ya. Dalang manten. Betul. Oke, jadi ini nggak asal-asal begitu ya. Punya sekolah juga begitu loh teman-teman. Nah, terus untuk bisa menjadi seorang MC Jawa, terutama aku lebih spesifiknya ke Jawa nih, karena kayaknya unik begitu ya. Dan kalau menurut Mas Ari itu sulit nggak dibanding sama MC nasional kebanyakan? Apa-apa saja yang skill yang harus dimiliki oleh seorang MC Jawa? Oke. Kalau kata orang Mas, Tuhan bisa karena berkuasa, manusia bisa karena terbiasa ya. Jadi kalau dibilang sulit sebetulnya tidak, kalau memang mau belajar ya, kalau dipelajari di bidang itu. Hanya memang prosesinya mungkin lebih banyak daripada MC nasional ya, atau MC secara umum gitu ya. Dan di MC Jawa itu kan prosesinya dia berkelanjutan, mulai dari sebelum hari H itu ada siraman. Iya. Itu tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya ada siraman. Siraman biasanya dilakukan itu berapa lama jelang hari H? Tidak ada patokan, tapi biasanya H-1. Tapi kalau terlalu capek kadang ada juga yang klien kita itu mintanya H- seminggu gitu ya. Jadi memang maunya siraman dulu. Setelah 1 minggu selanjutnya mau lanjut di akad dan resepsi. Untuk prosesi-prosesinya. Terus tahapan berikutnya malam Midodareni. Biasanya itu satu rangkaian dengan siraman. Sore harinya setelah asar biasanya ya kita siraman, kemudian malamnya malam Midodareni. Malam Midodareni itu sendiri untuk memperkenalkan keluarga besar dari kedua mempelai supaya lebih akrab gitu ya. Kalau siraman tadi kan memang prosesi untuk bersuci diri sebelum besok hari akan menjalankan akad nikah.
Nah, itu 2 di antara tahapan-tahapan lain begitu ya. Betul. Yang akan dijalani untuk mantenan Jawa. Tapi balik lagi yang ingin aku ketahui itu skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang MC Jawa? Selain bahasanya pasti bahasa Jawa ya. Betul. Nah, betul. harus pinter bahasa Jawa nih. Betul. Terus apa lagi tuh, Mas? Ini mungkin perbedaan antara di Jawa dan juga di Jakarta. Oke. Kalau di konsepnya itu beda di konsep, sana? tidak bukan konsep ya, Jadi? tapi penguasaan bahasa ya. Oke. Kalau di Jakarta kita harus menguasai bahasa Indonesia, public speaking yang bagus juga. Nah, Eh, bener. Public speaking di bahasa Indonesia ya. Karena kalau di Jawa, Mas, sebelum saya berpindah ke Jakarta, itu rata-rata di Jawa MC wedding itu dari awal pembukaan sampai akhir menggunakan bahasa Jawa. Ya. Ya, jadi benar-benar yang dipelajari ya public speaking bahasa Jawa. Aha. Tapi di Jakarta tidak. Oke. Karena di sini lebih plural ya. Penduduknya lebih bermacam-macam. Kalau kita pakai bahasa Jawa terus banyak yang nggak ngerti. Oke, Iya. jadi dikombinasi lah dengan bahasa Indonesia. Betul, Di-combine. Jadi kita Di-combine, lebih ya. banyak bahasa Indonesia justru ketika opening, Aha. penyambutan tamu dan lain sebagainya. Aha. Nah, di sini nyondro itu dilakukan untuk fase-fase khusus. Di sini kalau saya bisa sebut sebagai sweetener, pemanis. Seperti temanten kakung ya, manten putra datang ketika mereka sedang berjalan, itu kita menggunakan panyondro. Seperti itu kan. Kemudian Nah, ini juga skill loh. Nyondro ini nggak sembarangan orang yang bisa loh, teman-teman. Bener ya, Mas Ari ya? Mas Ari Ya. sendiri untuk mempelajari nyondro, bisa nyondro seperti itu berapa lama tuh? cukup lama ya, karena kita memang harus menghafal. Bisa membaca boleh, tapi kurang bagus. Ya, jadi kalau bisa memang dihafal, atau kalau kita sudah tahu tata bahasanya, Iya. ya kita berbicara apapun bisa kita condro. Karena Benar. condro itu sejatinya bercerita tentang sesuatu. Oke. Ada pengantin putri masuk, kita ceritakan dia menggunakan puspitori nunce atau bunga melati, ya itu kita ceritakan menggunakan bahasa pedalangan ini. Iya. Nah, Dan tata bahasa, Mas. Selain itu olah vokal. Karena nyondro itu memang kesannya dalang. Jadi suaranya memang harus terkesan berwibawa dan suaranya ya pastinya harus besar ya. berat begitu. Berat, ya? betul. Itu memang salah satu yang kita dengar semacam khasnya seorang dalang itu tadi begitu ya, ketika melakoni nyondro tersebut. Wah, keren. Nah, jadi itu tadi mempelajarinya itu aku kepengen tahu sebenarnya kalau yang masyarakat awam bisa nggak sih mempelajari nyondro seperti itu dan butuh berapa lama kira-kira? Begini, Mas. Kalau di dunia apapun ya, selain wedding ya juga berlaku, itu tetap ada bakat-bakatan. Iya. Tapi bakat itu juga tidak 1 dan 0 ya, bukan sesuatu dikotomi ya, tapi itu adalah sesuatu yang mungkin dari skala gitu ya. Kalau tidak bakat banget ya dipelajari pun nggak akan bisa. Iya. Kalau bakat banget baru ketemu sudah langsung pandai. Tapi rata-rata manusia itu di tengah-tengah, Mas. Nah, rata-rata manusia itu di tengah-tengah, jadi selama dia bisa belajar, saya pikir bisa. Hanya saja mungkin warna suara itu kadang-kadang cukup menentukan. Ya. Ada juga orang yang warna suaranya di gimana pun susah untuk jadi berat ya. Ya. Agak kecil, nah itu mungkin agak susah di situ. Gitu aja Oke. ya. Tapi kalau rata-rata orang bisa dipelajari. Jadi intinya kalau kita punya bakat, nah itu pasti semuanya bisa dipelajari dan ngalir apa adanya begitu ya, Mas ya. Oke, baik. Aku mau tahu juga tadi tahapan-tahapan yang beberapa disampaikan oleh Mas Ari kan sudah termasuk tadi katanya ada semacam midodareni, kemudian juga siraman dan seterusnya begitu. Iya. Nah, ini memang suatu keharusan atau gimana sih, Mas? Karena kan ada juga yang aku lihat untuk satu acara mantenan adat Jawa nggak full begitu untuk adatnya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Betul. Memang begini, Mas. Ini kan juga pergeseran dari culture dan juga masuknya budaya dan agama juga ya. Nah, kalau masa kejawen dulu itu karena belum ada agama dari luar yang masuk, ya akad nikahnya itu panggih itu. Jadi panggih itu adalah akad nikah. Setelah panggih, kedua mempelai sudah sah menjadi suami dan istri. Ya. Ya kan? Tapi kalau sekarang ini tidak begitu ya, karena kan memang ada agama yang memang harus dilewati fasenya. Jadi kalau Islam ya akad nikah itulah sahnya menjadi suami istri. Kalau Kristen pemberkatan dan lain sebagainya. Ya. Setelah itu baru panggih itu di sini sekarang bergeser menjadi acara adat saja. Ya, karena itu acara adat kadang boleh pakai, kadang enggak gitu ya. Cuma
kalau saya selalu sarankan karena itu akad nikahnya orang Jawa. Sakralnya justru di situ. Betul. Aku setuju seperti itu. Nah, Panggi ini sendiri apa saja properti pelengkap yang memang harus disiapkan sebelum acara Panggi tersebut berlangsung begitu. Terus aku juga sekaligus mau mengajak nih teman-teman mengetahui berdasarkan penjabaran dari Mas Ari ini benda-bendanya tersebut ini maknanya apa begitu. Karena kan ada semacam pisang, ada pandan, ada bunga-bungaan, wangi-wangian begitu. Nah, ini apa maknanya? Boleh dijabarkan ke netizen kita, Mas? Oke. Jadi untuk Panggi itu sendiri itu ada kembar mayang. Kembar mayang. Nah, kalau di Jawa rata-rata setiap Panggi pasti ada kembar mayang. Kalau di Jakarta kadang-kadang tidak pakai. Iya. Terkadang klien kita mintanya simple karena terbatasnya waktu ya dari akad nikah ke acara resepsi cukup cepat, singkat ya. Jadi kadang mintanya yang simple saja. Nah, kalau di sini yang paling sering ada yang pasti itu adalah pisang sanggan. Pisang sanggan. Tadi kembar mayang itu bisa dikasih tahu maknanya apa juga? Kalau kembar mayang itu kan semacam apa, janur begitu ya? Ya. Nah, itu yang sering juga dilihat oleh teman-teman ya. Maknanya apa itu sebenarnya? Kalau kembar mayang itu kan nanti kita akan ada silih kembar mayang ya. Nah, itu sebetulnya pada saat malam harinya di acara Bidodari ini? Betul. Itu ada istilahnya untuk syarat besok temu manten ya. Itu adalah Ki Saroyo Jati. Ki Saroyo Jati itu ditugaskan untuk mencari itu kembar mayang itu ya. Nah, itu ada salah satu ceritanya begitu ya. Untuk sebagai syarat pernikahan atau panggihnya itu tadi. Nah, sejarah gituan dia juga tahu nih. Baik, kemudian pisang sanggan. Pisang sanggan itu kalau sekarang modern mungkin adalah serah-serahan. Serah-serahan. Kalau zaman dulu itu kan memang menggunakan pisang sanggan itu. Pisang itu dulu adalah makanan yang cukup menjadi makanan pokok ya, orang kerajaan zaman dulu ya. Betul. Atau makanan mewah ya zaman dulu ya. Itu menjadi seserahan diberikan dari pihak keluarga mempelai pria ke pihak mempelai wanita. Ya. Nyuwun Idi itu meminta izin untuk menikahkan nantinya putrinya kepada calon mempelai prianya. Nah, itu pisang sanggan ya. Setelah nanti sampun jangkep sudah akan dinikahkan langsung atau dipanggilkan itu ya, temu temanten itu. Kemudian setelah itu ada yang namanya balangan gantal. Nah, apa ini balangan gantal? Balangan gantal itu daun sirih. Daun sirih yang dipegang oleh manten pria dan manten wanita. Itu nanti daun sirihnya akan dilempar. Ya, satu dengan lain saling lempar-lemparan gitu ya. Betul. Nah, itu maknanya yang kakung, yang putra itu melempar gondang tutur ya. Gondang tutur itu artinya seorang suami membimbing kepada seorang wanita. Wanita melempar gondang kasih sayang. Jadi di dalam keluarga nantinya yang sang perempuan itu sebagai istri memberikan kehangatan kasih sayang ke keluarga itu. Nah, jadi seperti ini ya momennya ya untuk lempar-lemparan tersebut ya. Betul. Ya. Dan sirih itu pun juga kedua permukaannya berbeda, namun kalau digigit itu sama rasanya. Nah, itu artinya bahwa kedua mempelai itu nanti dalam menjalankan kehidupan rumah tangga itu akan sama-sama merasakan pahit manis getirnya kehidupan. Pasti tidak hanya manis dong ya, meskipun getir, pahit itu semuanya akan bersama-sama dilalui gitu ya. Nah, itu maknanya untuk daun sirih. Tahapan berikutnya, karena kan masih banyak ini, ada injak telur dan lain sebagainya. Ini emang serunya Jawa ya Mas. Betul. Baik, selanjutnya setelah itu saya biasanya ada jawat asto. Itu kayak mencium tangan sang suami gitu kan. Setelah itu nanti wijidati itu sang suami akan calon suami sih di sini ya. Kalau di Jawa ya, kalau di budaya kita sudah sah akad sudah suami. Nah, di sini injak telur itu artinya mudah-mudahan segera dikaruniai putra dan putri ketika telurnya pecah. Yaitu kan itu seperti makna kehidupan ya. Telur itu kan makna kehidupan. Dimulainya kehidupan. Nah, seperti itu. Setelah itu pengantin putri akan mencuci kaki sang suami. Itu artinya setelah pernikahan ini sang istri akan berbakti sepenuhnya kepada sang suami sampai mencuci kaki pun dilakukan. Karena berbaktinya memang sudah 100% ya, 100% begitu. Betul. Setelah itu jumenengan itu angkat derajat. Nantinya sang
suami itu ngangkat istrinya ketika berdiri. Oke. Jadi setelah mencuci kaki itu berdirinya dibantu sama suami, angkat derajat. Itu artinya derajatnya istri diangkat sama suami. Suaminya itu derajatnya bagus, yang istri ya ikut gitu. Tapi kalau suaminya di kehidupan bermasyarakat kurang bagus, biasanya istrinya kan juga ikut ya. Jadi derajatnya di situ biasanya setara setelah mereka menjadi pasangan suami istri atau menjalin kehidupan berumah tangga. Itu ya, itu angkat derajat. Luar biasa memang ya, tahapan-tahapannya itu banyak dan maknanya itu dalam banget. Tapi belum cukup sampai di sini nih teman-teman, karena memang ada lagi apa ini ya. Soalnya selanjutnya aku juga sering ngelihat itu orang tuanya gendongin mantu dan anaknya begitu ya kan, sang ibu dorongin dari belakang. Nah ini apa? Ini diceritakan sama Mas Ari ini. Apa lagi tuh Mas? Ada singkran itu muteri temanten putri, muter temanten kakung itu 3 kali. Nah itu kadang ada yang pakai, ada yang tidak. Nah, itu hanya untuk menjaga kehormatan sang suami ya itu ya. Tapi ada juga yang MC tidak pakai itu. Setelah itu sinduran, betul tadi yang kata Mas Ajis ya, sudah tahu banget ya Mas Ajis. Karena emang MC senior sih Mas, ini senior saya. Sering ngelihat. Tapi memang lebih banyak ke yang internasional, nasional. Gitu ya. Dan juga Sumatera ya. Kebanyakan ya. Sorry Mas Ajis dari mana Mas, Sumatera? Oh kalau aku sih dari Aceh sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalnya aku pribadi, klien yang sering ditangani memang benar Sumatera itu seperti di Medan, ya Melayu Delinya atau juga Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padang, Palembang, Lampung. Nah itu kita sering, Aceh termasuk. Nah, begitu. Dan nasional internasional. Ya ini senior saya beliau ini. Ini juga senior saya. terus dilanjut. Oke. Sinduran tadi ya. Sinduran tadi ayahanda itu di depan mempelai, ibunda di belakang. Betul. Kemudian diselimuti benar. Diselimuti dengan kain sindur. Nah, kain sindur itu sendiri warnanya merah dan putih ya. Diselimutkan. Itu ada makna juga atau gimana tuh warnanya? Itu warna putih itu artinya ayah anda. Oke. Ya, warna putih, warna merah itu arti Bunda. dari ibunda. Oke. Beda sama bendera kita, merah putih berani apa suci begitu bukan. ya. Kalau putih itu mungkin lebih kepada mengawali kehidupan seorang pria itu kan berwarna putih ya. Gitu. Untuk perempuan kan saat menstruasi ya berwarna merah. Ya. Jadi itu melambangkan untuk gender aja. Gender. Seperti itu. Kemudian berjalan pelan-pelan ya, lon-lonan samya lumaksono sesarengan tumuju wonten ing sasana rinenggo. Nah itu jalan pelan-pelan untuk ke atas pelaminan. Betul. Nah nanti sampai di atas pelaminan itu artinya dituntun, putra-putrinya dituntun untuk menuju ke singgasana kehidupan gitu ya, dituntun sama orang tua gitu. Naik ke pelaminan. Naik ke pelaminan. Sampai di atas pelaminan nantinya orang tua, ayah itu nanti akan duduk di pelaminan. Betul. Di tengah-tengah putra-putrinya akan duduk di pangkuan bapaknya ya, kanan dan kiri. Betul. Itu namanya pangkuan timbang. Nantinya sang ibu akan tanya itu, Pak, abot sing endi? Artinya berat yang mana? Sang bapak nanti akan menjawab, beratnya sama saja Bu, anak mantu sama anak sendiri itu nggak ada bedanya. Nah itu memiliki arti bahwa kasih sayang orang tua itu anak mantu sama anak sendiri tidak akan dibedakan, kan seperti dianggap anak kandung gitu ya. Nah setelah itu ayah berdiri berbalik arah mendudukkan pengantin berdua. Nah itu namanya tanam tandur atau tanam jeruk. Ya ditanam, artinya ditumbuhke, dilenggahkan. Ono ing papan kamulyan ya, di papan kamulyan. Terus setelah itu bapak dan ibu ke tempat duduknya dan dilanjutkan dengan unjukan rujak degan. Nanti ibu akan nyuapi bapak rujak degan yang sudah kita siapkan. Nanti kemudian setelah disuapi ibu tanya, Pak kepiye rasanya gitu, rasanya bagaimana? Bapak akan menjawab rasanya seger sumyah sumrambah wong sak omah itu. Artinya rasanya segar, manis. Mudah-mudahan manis dan segarnya air kelapa muda itu bisa menyebar kepada seluruh anggota keluarga, betul, seisi rumah. Betul. Nah itu maknanya. Tiap adegan ada maknanya. Gitu. Nah setelah itu kemudian kacar kucur atau tompokoyo. Nah itu nanti sang suami itu menuangkan beras kuning yang ada koin-koinnya. Ada koin-koinan kepada sang istri, ya kan. Pada saat dituangkan itu kan artinya
kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Setelah itu nanti diberikan kepada ibu yang sudah diterima, itu nanti diberikan kepada ibu. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya meskipun sudah menikah, mempelai berdua itu tetap ingat kepada orang tua gitu ya, peduli kepada orang tua gitu, berbagi rezeki kepada orang tua seperti itu ya. Masih ada lagi tahapannya? Tahapannya masih ada lagi, yaitu suapan. Oke. Suapan. Jadi suami nyuapin istri, istri nyuapin suami, dan sebaliknya gitu ya. Itu artinya dalam berumah tangga itu saling asah, saling asih, dan saling asuh. Saling melengkapi lah. Saling melengkapi, betul. Tapi yang disuapkan ini ketan atau nasi biasa? Kuning, nasi kuning. Nasi kuning ini ketannya, bukan? Bukan. Nasi tapi yang udah dikuningkan begitu ya? Betul, nasi kuning. Oke. Gitu. Kemudian setelah itu mapak besan. Besan itu orang tua turun ke bawah untuk jemput besan. Besannya nanti diajak ke atas. Besan itu orang tuanya mempelai pria. Oke. Sampai atas diantar didudukkan. Setelah itu selesai, kemudian kedua mempelai akan sungkem. Sungkem kepada orang tua. Ya. Biasanya sungkem ini bisa menggunakan tembang dan MC-nya akan nyondro. Nyondronya itu nyondro yang sedih ya tentunya ya, yang terharu gitu kepada orang tua. Tapi bisa juga dengan tembang dandang gulo. Gitu, tembang dandang gulo itu sungkem sama sih sebetulnya, artinya untuk memondo restu tapi menggunakan tembang dandang gulo mocopat. Itu sih sampai ke situ sudah selesai. Oh, itu endingnya begitu ya, kalau untuk sungkeman gitu ya. Mana dari sungkeman ini sendiri pastinya wujud bakti kedua mempelai ini kepada orang tuanya yang insya Allah itu nggak akan pernah putus mungkin begitu ya, Mas ya. Betul. Oke, nah jadi tahapan tersebut mulai dari prosesi awal sampai selesai tadi sungkeman butuh waktu berapa lama sih Mas sebenarnya? Kalau di Jawa itu kita bisa 1 minggu ya. Waduh. Prosesnya ada karena komplit ya. Ada adang sepisan itu nanak nasi untuk pertama kali. Macam-macam gitu kalau di Jawa ya. Nah, kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta paling nggak 2 hari. 2 hari ya. Siraman dan bidadari ini di hari yang lain, akad dan resepsi dan panggil tadi di hari yang satu sama begitu ya. Jadi 2 hari dibutuhkan. Terkait sama biaya, budget begitu Mas. Nah, untuk acara adat seperti ini dengan nasional kebanyakan, itu sebenarnya ngabisin budget yang lebih besar yang mana ya? Dibilang Jawa besar tidak juga sebetulnya ya. Cukup terjangkau daripada kepuasan yang didapat. Kenapa saya bilang seperti itu? Puas itu susah loh dibayar. Betul sekali. Karena begini, kalau kita hanya prosesi biasa, paling di foto apa sih gitu, hanya salam-salaman dengan tamu ya kan. Kemudian hanya foto di depan pelaminan gitu kan. Tapi ketika ada prosesi ini, di dokumentasi itu lengkap. Ada sinduran, ada panggon timbang, bisa diceritakan ke anak cucu nantinya gitu loh. Nah, ada siraman, bapak nyiramin, itu luar biasa kepuasannya justru. Dan ngeresepin hati itu kita bisa terharu banget ketika prosesi siraman itu, bagaimana bapak menggendong anaknya, itu luar biasa, emosionalnya di situ dapat. Dan ini yang bilang tadi mahal banget sebenarnya di situ begitu ya. Nah, betul, kepuasannya jauh lebih mahal ya daripada harga yang dikeluarkan. Harganya mungkin lebih dibilang murah ya dibandingkan kepuasan, kan kita ada pembandingnya ya. Oke, tapi kalau kaitannya sama honornya seorang MC begitu ya. Kalau untuk acara adat sama acara nasional biasa ini berbeda nggak sih penghasilannya? Pribadi nih dari pribadi ya. Kita korek-korek dikit ya. Itu gimana tuh? Agak canggung sih kalau ngomongin masalah honornya. Nggak usah disebutin berapa nominalnya, tapi ada perbedaan nggak sih sebenarnya? Tentunya ada, karena ketika adat itu kan kita ada tambahan untuk MC di adatnya. Nah itu kan tersendiri ya Mas ya. Gitu. Jadi pastinya ada tambahannya di situ aja sih. Perbedaannya di situ. Kalau di internasional atau nasional ya kita hanya akad dan resepsi. Betul. Tapi kalau di adat ya kita tentunya ada tambahan di MC siraman, MC bidadari ini sama MC manggilnya. Nah, skillnya itu tadi yang harus dibayar lebih begitu loh teman-teman. Karena waktunya juga lebih panjang. Lebih panjang juga. Terus aku juga ingat kan kita sebenarnya ada ini ya. Ada cucu lampah gitu. Ada cucu lampah juga. Bisa diceritakan juga nih cucu lampahnya, kapan performnya dan maknanya seperti apa? Singkat, Mas.
cucuk lampah ya. Cucuk lampah itu digunakan pada saat kirap. Kirap Ya, pengantin di resepsi. Di resepsi, betul. Cucuk lampah itu punya makna dia menunjukkan jalan. Membuka jalan. Membuka ke jalan dan menunjukkan jalan gitu ya. Dalam makna yang sebenarnya ya. Jadi pada saat opening resepsi, setelah itu Dubi Wustinoto Titi Tataneng Wigati Gio Jumangkah Sang Sukomanggolo. Sukomanggolo itu cucuk lampah ya, nanti akan berjalan pelan-pelan dengan lagunya. Kalau Solo itu Langen Gito Sri Narendra, kalau Jogja itu Gati Padase juga bisa, atau Mijil Dempel itu kalau Jogja. Gendingnya beda. Tapi kalau di Jakarta kebanyakan yang digunakan yang mana tuh? Mungkin 50-50 ya, tapi kebetulan yang dapat di saya kebanyakan Solo. Oke. Iya. Seperti itu sih. Tapi mungkin secara total mungkin juga seimbang sih. Iya. Setelah itu nanti cucuk lampah jalan MC nyondro. Sampai di pelaminan. Ya. Nah, nyondronya ya skillnya sama lah ya dengan skill tadi. Setelah cucuk lampah selesai, baru acara ini ngalir ya. Ngalir. Acaranya seperti nasional kebanyakan sampai nanti di closing acara begitu. Sampai di closing acara. Jadi hampir sama dengan MC nasional. Nasional. Ya. Nah, kemarin saya juga lihat teman-teman yang di TV ya, yang dia bukan orang Jawa gitu, tapi pakai baju Jawa. Ya karena memang lebih banyak itunya. Mungkin hanya diperlukan yang MC nyondro, mungkin dari MC adat mungkin ya. Seperti itu. Bisa jadi untuk satu momen adat Jawa, mantenan Jawa, ada 2 MC, satu nasionalnya, satunya adat, begitu ya? Bisa jadi. Mas Ari, ya? Kebetulan kalau saya sering-sering sekalian sih. Karena emang saya sebelumnya juga backgroundnya dari MC nasional internasional dulu. Luar biasa. Jadi Mas Ari, kalau misalnya ada orderan keluar kota juga ini memang di cover atau gimana nih Mas? Kalau keluar kota sementara belum. Masih Jabodetabek sih. Iya. Alasannya karena masih pandemi situasi atau? Bukan, karena juga ada alasan lain sih. Kalau di luar kota, kita untuk kembali ke Jakarta itu kan cukup waktu ya. Sedangkan di Jakarta sendiri Sabtu Minggu itu bisa 3-4 job gitu. Oke. Nah, itu sih yang kadang menjadi pertimbangan gitu. Oke. Jadi sementara ini saya masih di Jabodetabek. Wah, luar biasa. Teman-teman kalau misalnya memang mau order Mas Ari melalui aku ya. Tiba-tiba ini mendadak nih. Jadi manajer ya. Jadi manajer. Siap. Oke, Mas Ari makasih banyak. Sama-sama Mas Sukses Ajis. untuk kegiatannya hari ini. Mudah-mudahan karirnya juga terus tetap sukses. Nanti bisa sejajar sama Bang Tantowi Yahya gitu ya. Senior kita. Amin, senior kita ya. Oke, Mas Ari. Oke, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, makasih ya. Sampai ketemu nanti lain waktu, lain kesempatan. Sampai jumpa.